Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara kaum muslimin, kita berjumpa lagi dalam memetik faedah dari kitab Tauhid. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babun la yusbahu lillahi bimakanin yusbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 108. La takum fihi abadan. Janganlah engkau berdiri beribadah di dalamnya selama-lamanya. Saudara kaum muslimin, syariat kita dibangun di atas jalbul masalih wa dar'il mafasid. Itu mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, wasaddan lidzari'ah, dan menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kemungkaran dan keharaman. Karena itulah syariat melarang kita menyerupakan atau menyerupai orang-orang musyrik, yaitu dari zahirnya, dari sisi lahiriahnya. Kita dilarang, saudara kaum muslimin. Perkara ini di zaman ini telah tersebar luas dan merajalela. Padahal Nabi SAW telah memperingatkan dari bahaya yang besar ini. Dalam sabdanya, dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud, Nabi bersabda, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Saudara kaum muslimin, orang yang memakai pakaian ulama pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada ulama. Seorang yang memakai pakaian tentara, di hatinya ada kecintaan kepada tentara. Seorang yang memakai pakaian dokter dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, yang di antara yang dilarang adalah yaitu menyembelih karena Allah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini berarti menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik dari sisi lahiriahnya di tempat tersebut. Meskipun orang itu meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berarti yaitu menyebabkan yaitu eksisnya kembali kesyirikan yang sudah lama mati. Dan ini juga bisa menyokong perbuatan orang-orang musyrik ketika mereka melihat manusia melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Saudara kaum muslimin, ini adalah perkara yang diharamkan guna untuk menghindari kesyirikan dan tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah SWT. Karena itulah Allah melarang nabinya untuk sholat di masjid Dirar. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, la takum fihi abadan. Janganlah engkau berdiri sholat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama kali Islam itu lebih berhak untuk engkau berdiri sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Saudara kaum muslimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau berkata, manakala masjid ini dibangun atas dasar kemaksiatan guna untuk menimpakan mudarat kekafiran dan memecah belah di antara kaum muslimin, maka Allah SWT melarang nabinya untuk sholat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap tempat yang dijadikan bermaksiat maka tidak boleh sholat didirikan di dalamnya. Masjid ini didirikan untuk sholat, tetapi sebagai tempat kemaksiatan, maka tidak boleh yaitu sholat yaitu dijadikan sebagai tempat sholat. Saudara kaum muslimin, beliau berkata, mirip dengan hal itu adalah yaitu bila seseorang menyembelih untuk Allah di tempat di mana seseorang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah haram. Kenapa? Karena ini menyerupai masjid, sholat di masjid Dirar. Mirip dengan hal itu adalah larangan sholat dari saat ketika akan terbit dan terbenamnya matahari. Karena di kedua waktu inilah orang-orang kafir mereka tengah menyembah matahari. Maka ini mempertimbangkan tentang waktu, sementara itu mempertimbangkan tentang tempat. Karena itu saudara kaum muslimin, sebagai bentuk kasih sayang agama ini kepada umatnya, maka melarang mereka untuk berada di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah SWT. Demi untuk mewujudkan
kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Saudara kaum muslimin, dulu ketika Allah SWT menghancurkan kaum Samud, maka semua mereka dihancurkan kecuali satu, kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya, siapa satu orang? Ya, Nabi menjawab, dia adalah Abu Rigal. Dia selamat dari apa yang menimpa kaumnya karena saat itu dia keluar menuju ke tanah haram. Ya, dia beribadah umroh di sana sehingga selamatlah dia dari apa yang menimpa kaumnya. Lihatlah saudara kaum muslimin, bagaimana tempat itu bisa berpengaruh. Sebaliknya, yaitu seorang raja Hijaz yang bernama Amr bin Luhai. Ketika dia pergi ke Syam, lalu berada di tempat para penyembah berhala, dia membawa berhala ke tanah Hijaz. Saudara kaum muslimin, sejak saat itu mulailah tercemarlah agama Nabi Ibrahim di tanah Hijaz. Mulailah orang-orang Quraisy menyembah berhala, sehingga Nabi melihat Amr bin Luhai ini itu menyeret ususnya di neraka. Saudara kaum muslimin, ketika Nabi SAW berangkat ke perang Tabuk, maka Nabi melarang para sahabat untuk memasuki yaitu tempat kaum Iram. Yaitu Nabi SAW mengatakan, jangan memasuki tempat orang-orang yang telah menzolimi diri mereka, karena dia khawatirkan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Nabi melewati tempat itu dengan cepat dan memerintahkan agar tidak mengambil dari air dari sumur mereka. Adonan roti yang sudah dicampur dengan airnya maka disuruh untuk dibuang atau diberikan kepada yaitu unta mereka. Saudara kaum muslimin, dan kita bisa melihat pada saat tragedi tsunami, sebagian besar manusia ditenggelamkan oleh Allah, rumah dan tempat diratakan dengan tanah, kecuali orang-orang yang berlarian berlindung di masjid, mereka semuanya selamat. Saudara kaum muslimin, demikian pula di akhir zaman nanti Nabi mengabarkan bahwasanya seluruh tempat di muka bumi ini dimasuki oleh Dajjal kecuali dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Sebaliknya, ketika ada seorang pemuda yang mendekati Dajjal, dia merasa dirinya kuat imannya, padahal Nabi telah peringatkan, siapa yang mendengar tentang berita keluarnya Dajjal maka menjauhlah. Tapi pemuda ini mendekatinya, ingin melawan dan membantah Dajjal, ternyata dia menjadi pengikut setia Dajjal. Karena itu saudara kaum muslimin, yaitu sebagai bentuk kasih sayang ulama Ahlussunnah, salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengajarkan kepada kita di sini satu bab, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat disembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kasih sayang dari beliau membawakan sebuah hadis dari Sabit bin Dahhak. Beliau berkata, seorang laki-laki bernazar menyembelih unta di sebuah tempat bernama Buana. Maka dia pun bertanya kepada Nabi. Nabi Malik bertanya, hal kana fiha wasan min awsanil jahilah yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala dari berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat mengatakan tidak. Nabi bertanya lagi, apakah di situ ada perayaan dari perayaan mereka? Para sahabat mengatakan tidak. Maka Nabi pun mengatakan, silahkan tunaikan nazarmu, karena tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam apa yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat faedah agar kita menutup sebuah celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian agar kita sholat bersama orang-orang yang soleh, yang membersihkan badan dan pakaian mereka dari najis, dan membersihkan masjid mereka dari noda-noda syirik dan bid'ah. Kemudian bahwasanya nazar itu adalah hak Allah, adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh mendukung kebatilan, sebaliknya harus membela kebenaran. Saudara kaum muslimin, kemudian tidak boleh menyerupai orang-orang musyrik dalam ibadah maupun perayaan mereka, sekalipun kita tidak berniat untuk menyerupai mereka. Imam Ibnu Qayyim mengatakan akibat dari menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik atau kafir, beliau berkata, mazal syaitan yuhi ila ba'din nas. Setan terus membisikkan kepada sebagian manusia dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya membangun di atas kuburan dan itikaf ini adalah bentuk cinta kepada para nabi dan orang soleh, dan berdoa di sisinya adalah dikabulkan. Setan mengalihkan mereka dari berdoa di sisi kubur menuju kepada berdoa kepada penghuni kubur. Mereka terus seperti itu sampai setan mengalihkan mereka kepada meminta kepada penghuni kubur dari selain Allah, meminta syafaat kepada mereka dari selain Allah, menjadikan kubur mereka sebagai berhala yang digantungkan padanya lampu-lampu dan tirai-tirai, dicium, diusap pusaranya dan disembelih padanya. Summa yatatawwarul umur ila ayyadu annas ila ibadatiyah, sampai perkaranya beralih menuju mengajak manusia untuk menyembahnya dan menjadikannya sebagai tempat aid
dan penyembelihan. Saudara kaum muslimin, kemudian mereka terus terbiasa melakukannya sampai bersemayam di dalam hati mereka. Maka setan pun membisikkan, siapa yang melarang dari perkara ini, maka berarti dia membenci para wali dan orang-orang soleh. Sungguh mereka telah berdusta dalam hal ini, kata beliau. Mencintai orang soleh adalah harus sesuai dengan Al-Quran, yaitu mengakui keutamaan mereka, mengikuti, meneladani amal soleh mereka, dan tidak berlebihan terhadap mereka, dan tidak pula menyepelekan mereka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كبيرة إلا على الخاشعين